Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 20 24 10 10 10 83 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-10 tentang perceptron dan ensemble classification. Oke, langsung saja kita ke tugas yang diberikan. Oke, ini sudah saya taruh sini. Oke, sebelum memulai, terlebih dahulu kita siapkan library-nya. Oke, ini kita import NumPy terlebih dahulu, SNP, kemudian import Pandas, SPD. Lalu pada scalar, kita import dataset untuk mendapatkan datanya. Kemudian pada scalar preprocessing, kita import standard scalar untuk melakukan standarisasi. Lalu pada scalar linear model, import perceptron untuk menghitung klasifikasinya. Kemudian kita pada scalar model selection, kita import trend test split untuk melakukan training. Kemudian pada scalar matrix, kita import akurasi score untuk menghitung akurasinya. Dan yang terakhir, pada scalar ensemble, kita import bagging classifier-nya untuk mengerjakan soal pada nomor 2. Oke, langsung saja. Pada soal pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,0, 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Oke, yang pertama, ini ada pada dataset wine. Nah, di sini ada variabel wine. Variabel wine ini berfungsi untuk mengelot dataset wine-nya. Lalu variabel wine frame ini untuk menampilkan data frame-nya. Ya, ini PD data frame ini untuk menampilkan data frame-nya. Lalu langsung kita print wine frame-nya, header-nya. Oke, sudah ke print. Ini kenapa wine frame head? Karena kita hanya buat ngetes apakah dataset wine-nya emang sudah terimport apa belum. Jadi kita mengeprint sebagian yang ada pada dataset wine. Nah, ini hanya sampai data keempat saja. Mohon maaf, sampai data kelima saja. Ini ada next 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kemudian setelah kita mengelola datasetnya, kita melakukan trend test. Di mana kita melakukan training ini tadi menggunakan yang scalar model selection tadi untuk melakukan trend testnya, trend test splitnya. Ini kita ambil data import wine sama data import wine data sama import wine targetnya dengan variabel X sama Y ini untuk memudahkan. Lalu kita langsung melakukan trend testnya. Oke, ini yang pertama yang X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1 dalam trend test split X, Y dengan test size-nya 0,2 sesuai yang diminta pada soal. Lalu X trend 2, X test 2, Y trend 2, Y test 2, dan trend test dalam trend test split dengan test size-nya 0,3. Kemudian X trend 3, X test 3, Y trend 3, dan Y test 3 dengan menggunakan trend test split lagi dengan test size-nya 0,4. Oke, lalu setelah kita melakukan trend test, kita melakukan standard scalar. Tadi kita melakukan standard scalar ini setelah mengimport yang dari SKLM preprocessing, import standard scalar-nya. Jadi kita lakukan standarisasi ini. Pertama, kita bikin variabel SC-nya untuk mendeklarasikan si variabel, maksud saya parameternya, standard scalar. Lalu kita melakukan fit
pada Xtrend 1, di mana setelah kita lakukan ini, Xtrend 1 standarisasi sama dengan standard scalar, kita lakukan transform pada Xtrend 1-nya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam Xtrend 1 standarisasi. Sama seperti tadi, kita lakukan standard scalar-nya tadi, transform Xt1, lalu kita masukkan ke dalam Xt1 standarisasi. Sama yang kita lakukan fit lagi pada Xtrend 2. Lalu kita lakukan transform pada Xtrend 2, kita masukkan ke dalam Xtrend 2 standarisasi. Sama seperti yang ini juga, kita lakukan transform pada Xtest2, lalu kita masukkan ke dalam Xtest2 standarisasi. Sama ini juga kita melakukan fit pada Xtrend 3, lalu kita transform Xtrend 3-nya ke dalam, kita masukkan ke dalam Xtrend 3 standarisasi. Kemudian yang Xtest 3 juga kita lakukan transform, kemudian kita masukkan ke dalam Xtest 3 standarisasi. Lalu setelah itu kita melakukan perceptron. Terlebih dahulu kita bikin variabel PCT buat mendeklarasikan parameternya, yaitu perceptron, di mana perceptronnya ini dideklarasikan etanya 0,1 dengan random state-nya 0. Oke, selanjutnya kita melakukan fit kayak tadi dengan Xtrend 1 yang sudah kita standarisasi terlebih dahulu dan Ytrend 1. Kemudian kita mempredik Xt1-nya. Xt1-nya kita predik yang tadi sudah distandarisasi juga ke dalam variabel Ypred1. Kemudian kita print untuk akurasi skor pada Yt1 dan Ypred1. Ke dalam bentuknya 2 angka di belakang koma. Ini maksudnya yang %.2f ini hasilnya nanti akurasinya akan ada 2 angka di belakang koma. Lalu kemudian sama, kita melakukan fit juga pada Xtrend 2 yang sudah distandarisasi dengan Ytrend 2. Kemudian kita mempredik Xtest 2 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Ypred2. Kemudian kita print akurasi skornya, ini 0,3 akurasinya, dengan pada Ytest2 dan Ypred2 ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma lagi. Kemudian juga kita melakukan fit pada Xtrend 3 yang sudah distandarisasi dan Ytrend 3. Lalu kita mempredik Xtest 3 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Ypred3. Kemudian kita print untuk akurasi skornya, 0,4 akurasi ini, dalam pada Ytest 3 dan Ypred3 ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma. Kemudian saat kita print, tes 0,2 akurasinya didapat 0,97, lalu tes 0,3 akurasinya didapatkan 0,98 dan tes 0,4 akurasinya didapatkan 0,94. Maka di sini yang bisa dilihat dari hasil akurasinya, akurasi terbaik terdapat pada akurasi yang 0,3, yaitu sebesar 0,98. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke dataset selanjutnya, yaitu dataset cancer. Sama seperti dataset wine tadi, kita buat variabel cancer terlebih dahulu, lalu ya kita meng-load dataset slot ini untuk meng-load dataset cancer-nya. Lalu cancer frame, ini variabel untuk menampilkan data pada data frame-nya. Print cancer frame.head, yaitu print datanya sebagian saja pada dataset cancer. Hanya untuk memastikan bahwa dataset cancer ini sudah terload dengan baik. Oke, ini sudah ke-load, muncul sudah datanya. Oke, kemudian jika sudah,
Jika sudah kita load, selanjutnya kita melakukan trend test lagi. Kita import cancel data, cancel target dari dataset cancernya dengan variabel X sama Y-nya. Lalu kita lakukan trend test seperti tadi. X trend 1, XT1, Y trend 1, YT1 menggunakan trend test split dengan test size 0,2. Lalu X trend 2, X test 2, Y trend 2, Y test 2 menggunakan trend test split lagi dengan test size-nya 0,3. Yang kemudian X trend 3, X test 3, Y trend 3, Y test 3 menggunakan trend test split lagi dengan test size-nya 0,4. Oke, lalu selanjutnya kita melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Seperti biasa kita bikin variabel SC-nya untuk mendeklarasikan parameternya ini. Standar scalar. Lalu kemudian kita melakukan fit pada X trend 1. Lalu kita lakukan transform X trend 1 pada X trend 1 dan kita masukkan ke dalam X trend 1 yang sudah distandarisasi. Lalu kemudian sama kita lakukan transform XT1 ke dalam XT1 yang sudah distandarisasi. Lalu kita melakukan fit pada X trend 2. Lalu kita lakukan transform X trend 2 ke dalam X trend 2 yang sudah distandarisasi. Lalu kita lakukan lagi transform lagi X trend 2-nya pada XS2. Kita masukkan ke dalam XS2 yang sudah distandarisasi. Lalu yang ketiga, kita melakukan fit pada X trend 3. Kita lakukan transform X trend 3 ke dalam X trend 3 yang sudah distandarisasi dan kita lakukan transform X test 3 ke dalam X test 3 yang sudah distandarisasi. Oke, lalu selanjutnya melakukan perseptron. Kita bikin dulu variabel PCT untuk mendeklarasikan parameter perseptronnya yang eta-nya 0,1 dan random state-nya 0. Lalu kalau sudah kita melakukan fit pada X trend 1 yang sudah distandarisasi terlebih dahulu dan Y trend 1. Kemudian kita mempredik XT1 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y per 1. Kemudian print akurasinya pada YT1 dan Y per 1 dengan dalam bentuk 2 angka di belakang koma. Lalu sama kita melakukan fit pada X trend 2 yang sudah distandarisasi dan Y trend 2 di mana kita mempredik X test 2 yang sudah standarisasinya ini ke dalam variabel Y per 2. Lalu kita print akurasinya pada Y test 2 dan Y per 2 ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma lagi. Kemudian kita melakukan fit lagi pada X trend 3 yang sudah distandarisasi dan Y trend 3. Di mana kita mempredik X test 3 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y per 3. Kemudian kita print akurasinya pada Y test 3 dan Y per 3 ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma lagi. Lalu setelah di print didapatkan pada 0,2 akurasinya 0,96, pada 0,3 akurasinya 0,96, dan pada 0,4 akurasinya 0,97. Nah, didapat dari sini untuk hasil akurasi yang terbaiknya terdapat pada akurasi 0,4, yaitu sebesar 0,97. Oke, ini kita lanjut ke soal kedua, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0, masing-masing gunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Oke, ini pertama kita bikin variabel juga. Wine, kita bikin variabel wine untuk mengeload datasetnya.
lalu bikin variabel X, Y untuk find data dan main targetnya. Kemudian kita lakukan trend test split untuk yang 0,3 karena pada soal diminta itu. Jadi X trend 1, XT1, Y trend 1, YT1 menggunakan trend test split dengan tes size 0,3. Lalu kita lakukan standard scalar. Kita deklarasikan terlebih dahulu SC untuk parameter standard scalar. Kemudian kita lakukan fit pada X trend 1. Kita lakukan transform pada X trend 1 ke dalam X trend 1 yang sudah distandarisasi, dan kita melakukan transform pada XT1 ke dalam XT1 yang sudah distandarisasi. Lalu setelah itu kita melakukan bagging classifier-nya. Seperti biasa, kita variabelnya, kita untuk mendeklarasikan perseptronnya dengan eta-nya 0,1 dan random state-nya 0. Di mana di sini BC1 kita melakukan bagging classifier-nya dengan base estimator PCT dengan estimatornya yang diminta pada soal tadi 100, end job-nya -1. Kemudian kita melakukan fit pada X trend 1 yang sudah distandarisasi dan Y trend 1. Lalu kita mempredik XT1 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y pred 1. Kemudian kita print akurasi skornya ya pada YT1 dan Y pred 1 dengan ke dalam bentuk 2 angka di belakang koma. Lalu sama bagging classifier yang kedua itu estimatornya 200, end job-nya -1. Kemudian melakukan fit pada X trend 2 yang sudah distandarisasi dan Y trend 2-nya. Kemudian kita predik X test 2 yang sudah tadi distandarisasi ke dalam variabel Y pred 2. Kemudian kita print akurasi skornya pada Y test 2 dan Y pred 2 dengan dalam bentuk 2 angka di belakang koma lagi. Lalu yang kemudian kita lakukan bagging classifier lagi, estimatornya yang kali ini 300 dengan end job-nya -1. Lalu kita melakukan fit pada X trend 3 yang sudah distandarisasi dan Y trend 3. Kemudian mempredik X test 3 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y pred 3. Kemudian kita print akurasi skornya pada Y test 3 dan Y pred 3 dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian didapatkan estimator 100 itu 0,96, estimatornya yang 200 0,98, dan estimatornya 300 0,97. Di mana di sini akurasi yang terbaiknya didapatkan pada estimator 200 dengan hasil 0,98. Lalu kemudian yang cancer bagging, sama kayak tadi, kita ngeload dulu dataset cancernya, lalu kita lakukan trend test split-nya, lalu kita melakukan standard scalar lagi, melakukan fit X trend 1, lalu kita transform lagi X trend 1-nya ke dalam X trend 1 yang sudah distandarisasi, dan kita melakukan transform XT1 ke dalam XT1 yang sudah distandarisasi. Lalu lakukan bagging classifier-nya, sama yang diminta tadi, estimator 100 end job -1, kita lakukan fit-nya ya dengan X trend 1 yang sudah distandarisasi dan Y trend 1, kemudian kita mempredik XT1 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y pred 1-nya. Kemudian kita print YT1 sama Y pred 1-nya dengan bentuk 2 angka di belakang koma. Lalu yang bagging classifier dengan estimator 200 dan end job -1. Kita melakukan fit X trend 2 yang sudah distandarisasi dan Y trend 2. Lalu kita mempredik X test 2 yang sudah distandarisasi ke dalam variabel Y pred 2. Kemudian kita print akurasi skornya pada Y test 2 dan Y pred 2 dengan 2 angka di belakang koma. Lalu bagging classifier yang ketiga dengan estimator 300 dan end job -1. Kita melakukan fit pada X trend 3 yang sudah distandarisasi dan Y trend 3 dengan mempredik X test 3 yang sudah distandarisasi ke dalam Y pred 3. Kemudian kita print akurasi skornya pada Y test 3 dan Y pred 3 dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian didapatkan estimator 100, akurasinya 0,98, estimator
200 akurasinya 0,98, dan estimator 300 akurasinya 0,97. Oke, di sini didapatkan akurasi terbaik ada 2, yaitu pada estimator 100 dan estimator 200. Oke, itu penjelasan dari saya terkait modul 10 tentang perceptron dan ensemble classification. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.